Bab 1083. Kenapa dia marah padaku lagi? Kamu, Karina sangat marah sehingga tidak bisa berkata. Lalu dia berbicara. Kamu pria bukan sih? Aku pertama kali melakukannya denganmu dan kamu belum tanggung jawab. Kamu kasih aku cincin, tapi sudah 2 kali minta aku mengembalikannya. Kalau kamu bisa, beli saja cincin lain dan lamar aku lagi. Mendengar ini, Kevin berpikir keras. Karina melihat Kevin tidak bisa berkata-kata, jadi dia mendengus sedikit dengan bangga dan terus melihat cincin di tangannya. Aku yang pertama kali melakukannya denganmu. Aku juga bisa kok ajak kamu melakukan yang kedua dan ketiga. Bagaimana? Ini permintaan maafku, kata Kevin dengan serius. Kevin, dasar bajingan. Karina memelototinya, berdiri dari sofa dengan pipi memerah, berbalik ke kamar, dan membanting pintu hingga tertutup. Kevin, mengapa dia marah padaku? Bukankah seharusnya seperti ini? Karina kembali ke kamar dan mengangkat tangan untuk melihat cincin berlian yang bersinar di jari manisnya. Kemudian aku membuat postingan untuk memberitahu semua orang kabar baik bahwa Kevin melamarku dan mengajakku menikah. Karina, dia menipuku dan akhirnya melamarku. Mungkin karena semua orang cukup sibuk di malam hari. Hanya beberapa menit setelah berita itu diposting, ada lebih dari selusin pembaruan berita, yang semuanya disukai dan dikomentari. Kakak pertama, malam sudah gelap dan angin kencang, dan gadis cantik bodoh itu diculik oleh seorang lelaki tua mesum. Apakah itu kehilangan moralitas atau distorsi sifat manusia? Selamat, kakak keempat. Kevin adalah pria yang jahat, hina, dan berbahaya. Kakak kedua, aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Ibu mertua, seorang pria pintar dan seorang gadis cantik, Tuhan saja merestui mereka. Kenapa kalian protes? 2 saudara lelaki lainnya dari keluarga River tetap diam dan diam-diam merasa sedih. Kina, selamat untuk Karina. Aku berharap kamu cepat menikah dan terus bahagia. Bahkan Giselle yang baru saja menambah teman berkomentar dan mengirimkan restunya, serta sahabat baiknya Lista. Kevin mengambil screenshot postingan itu dan mengirim pesan untuk memberitahu kerabatnya. Kemudian semua orang tahu komentar yang dia berikan pada Karina. Karina manis, ucapan ini sungguh menggemaskan dan manis. Faktanya, ucapan yang dia ubah menjadi Karina terinspirasi oleh Kina yang mengatakan bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk bertahan hidup sama sekali. Ternyata ucapannya kepada Karina biasa saja. Kali ini, 5 bersaudara dari keluarga River setuju, mereka tidak setuju dengan pernikahan itu. Kemudian Kevin belajar dari ibu Karina, dan menjawab kepada mereka bahwa pernikahannya dengan Karina tidak akan bisa dibatalkan oleh monster seperti mereka. Saudara-saudara dari keluarga River sangat bersemangat sehingga mereka ingin terbang dari Kyoto ke kota Leicester dan ingin memukul Kevin. Gushen lah yang dengan hati-hati mengingatkan bahwa bahkan saudara laki-laki keempatnya tidak dapat mengalahkan Kevin, yang menghilangkan pemikiran impulsif mereka untuk mengalahkan Kevin. Setelah Karina mandi, dia mendengar ketukan di pintu. Seingatnya bahwa dia telah mengunci pintu, Karina menurunkan matanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Kembalilah ke kamarmu untuk tidur malam ini. Jika kamu tidak membuka pintu, aku masih bisa masuk setelah memanjat jendela." Kevin berkata dengan sombong. Setelah kata-kata itu jatuh, pintu tiba-tiba terbuka. Masuk, Karina membukakan pintu untuknya, lalu berbalik dan berjalan kembali. Dia juga naik melalui jendelanya. Dia pikir dia adalah Spiderman, dan dia bisa berjalan melewati atap. Apalagi ini di lantai 15, bukan lantai 5. Kevin tersenyum tipis dan dia menutup pintu dengan santai. Dia datang ke sini setelah mandi di kamarnya. Ketika Karina selesai duduk di depan meja rias, dia mulai mengganti perban untuk luka di lengannya. Karina sedikit lelah setelah berjalan-jalan sepanjang hari. Setelah dia mengganti obat untuk lukanya, dia naik ke tempat tidur dan pergi tidur. Dia tidur di sisinya dan bertanya kepadanya, "Kapan kamu minta Giselle mendesain cincin itu?"
Ketika aku di Inggris, aku sangat merindukanmu, dan kemudian aku membayangkan beberapa hal tentang pernikahan kita. Aku tahu bahwa kamu menyukai pakaian dan perhiasan dari VSL, dan aku mendengar bahwa kamu menyukai kepala desainer dari VSL. Aku meminta Giselle untuk membantu mendesain cincin pertunangan, dan memberitahu Giselle tentang gaya yang kamu suka. Kevin menjelaskan dengan sabar, dia mendesain cincin itu sendiri, dan berliannya dipotong oleh mesinnya sendiri. Pola cincinnya juga diukir oleh tangannya sendiri, jadi bisa dikatakan cincin ini paling unik. Karena telah menyelamatkan Giselle, maka Giselle sangat bersedia membantu dengan desain. Dari awal desain hingga produksi murni buatan tangan, semuanya dibuat oleh Giselle sendiri. Awalnya Giselle juga mengatakan itu adalah hadiah gratis. Tapi dia pikir itu adalah cincin lamaran pernikahan, dan tidak baik melamarnya dengan hadiah itu. Jadi dia bersikeras meminta Giselle untuk memberikan harga. Giselle juga tidak memaksa, dia hanya membebankan biaya desain dan biaya bahan untuk membuat cincin, dan memberinya diskon 9,99%. Angka harganya juga tidak terlalu mahal. Kapan kamu menerima cincin itu? Karina bertanya lagi. Dia berkata, aku menerima kurir yang dikirim oleh Giselle dari Jerman pagi ini. Itu dibongkar pada saat itu, dan aku memiliki sesuatu di tangan, jadi aku memasukkannya ke dalam saku aku. Aku awalnya ingin memilih hari yang baik, dan kemudian merencanakannya kapan akan melamarmu. Justru karena inilah dia dapat dengan mudah menyelesaikan kesulitan yang disengaja. Karina makan sarapan hari ini dan pergi bekerja di ruang kerja. Dia tidak keluar dari ruang kerja sampai Kina datang untuk mencarinya. Tentu saja Karina tidak melihatnya mengambil barang yang dibawa kurir. Tidak perlu melamar lagi. Dia melihat cincin di jari manisnya dan tersenyum manis. Lamaran seperti ini sebenarnya cukup istimewa. Hidup ini penuh kejutan. Jika Kevin membuat lamaran dengan hati-hati dan Karina menebaknya secara tidak sengaja, itu tidak akan terlalu mengejutkan dan seru. Meskipun Karina mengatakan dia tidak puas, tapi sebenarnya dia menyukainya. Karina merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya ketika dia berpikir bahwa Kevin tiba-tiba berubah dari pacar menjadi tunangan. Selama kamu menyukainya, Kevin mengangkat dagunya dengan jari-jarinya dan mencium bibirnya. Pipi Karina memerah. Jangan membuat masalah, tidurlah. Dia merasa sedikit mel dan ingin memunggungi dia. Tetapi dia tidak punya pilihan selain menghadapinya karena lengan kirinya terluka. Kamu punya waktu untuk berpikir serius tentang pernikahan kita, dan katakan padaku ketika kamu memikirkannya. Aku tidak akan bertanya kapan kamu berencana untuk menikah denganku. Jika tidak, kamu pikir aku mendesak pernikahan, kata Kevin padanya dengan serius. Meskipun dia telah bertanya beberapa kali sebelumnya tentang pernikahan. Tapi malam ini dia berhasil melamarnya, jadi selanjutnya, saatnya menikah, dan itu harus dipertimbangkan dengan serius. Aku tidak akan memberitahumu setelah memikirkannya, kata Karina dengan main-main. Dia sudah memiliki rencana. Tetapi entah apakah rencana ini dapat direalisasikan dengan sempurna atau tidak. Tidur. Kevin mematikan lampu. Tiba-tiba Kevin mengakhiri topik mengenai pernikahan. Kamu marah? Karina bertanya dengan ragu. Bab 1084. Kamu mau memukul seorang wanita. Tiba-tiba Kevin mengakhiri topik mengenai pernikahan. Kamu marah? Karina bertanya dengan ragu. Kenapa aku harus marah? Emang kapan aku pernah marah sama kamu? Kalau kamu sudah memikirkannya, cepat beritahu aku. Kamu gak bisa nikah tanpa pengantin pria. Oh, kalau begitu tidurlah. Karina menghela nafas lega. Dia ingat seseorang mengatakan ini di internet. Pada malam hari, saat mengobrol, wanita itu tiba-tiba mengakhiri topik dan berkata dia akan tidur. Dan wanita itu pasti marah. Tapi ketika seorang pria berkata tidur, dia mungkin benar-benar ingin tidur. Keesokan harinya, Karina sedang makan sarapan ketika dia mendengar bel pintu berdering. Aku akan membuka pintunya, kata Karina, dalam berpikir dalam hati,
mungkinkah keluarganya datang ke kota Leicester dari Kyoto setelah mengetahui bahwa Kevin melamarnya? 2 hari yang lalu, keluarganya tahu apa yang Karina alami dan mereka langsung terbang dari Kyoto ke Leicester. Melihat keluar melalui mata kucing, Karina melihat bahwa itu adalah Daisy dengan ekspresi murung. Karina mengerutkan kening, sedikit bingung, dan membuka pintu. Masuk, Karina melihat bahwa dia tampak tidak nyaman, jadi dia tidak mempersulitnya. "Kevin melamarmu?" Daisy bertanya dengan mata merah dan berdiri di depan pintu. Ya," Karina mengakui. Daisy bukan teman wasiatnya. Kevin juga tidak menambahkan Daisy sebagai teman. Daisy seharusnya tahu dari keluarga River di Kyoto bahwa Kevin melamarnya. Tapi sekali lagi, bukankah pengawal Kevin sangat kuat? Bagaimana Daisy bisa datang ke kota Leicester dari Kyoto? "Aku tidak akan menyerah." Daisy meletakkan kata-kata ini dengan tegas dan berbalik. Karina hendak menutup pintu ketika dia melihat Daisy berbalik dan kembali. Dia bertanya, "Apakah ada yang lain?" Daisy tidak mengatakan apa-apa, mendengus dingin, dan berjalan masuk ke dalam rumahnya. "Karina, sepertinya dia mulai gila ya." Karina bahkan bisa mentolerir saingannya di rumahnya. Tapi mengingat bahwa dia mengeluh kepada Lista mengatakan hal seperti itu, mengatakan bahwa Kevin tidak akan melihat Daisy sama sekali, jadi dia bisa mentolerir Daisy tinggal bersamanya. Lista mengatakan bahwa dalam hal aura ratu, dia sudah menang dan tidak takut. "Kenapa kamu di sini?" Kevin menatapnya dengan dingin dan memperingatkan. "Sudah kubilang, Karina masih terluka. Kamu tidak bisa tinggal di sini untuk marah padanya. Pengawal itu tidak bisa mengalahkanmu. Aku juga sudah lelah menghadapimu. Mungkin aku harus memukulmu supaya kamu tidak akan muncul di depanku lagi." Air mata mengalir di pipinya saat Daisy mendengarkan kata-katanya yang kejam. "Kevin, kenapa kamu kayak begini? Bahkan kamu mau memukulku?" tegur Daisy sedih. "Kamu tidak tahu diri, kan?" Kevin mendongak dan menatapnya dengan dingin. "Kupikir kamu ingin dipukuli olehku." Karina mencoba yang terbaik untuk menahan keinginan untuk tertawa, duduk kembali di kursinya diam-diam, dan lanjut makan sarapan. Dia tidak menyadari sebelumnya bahwa pria ini memiliki sisi yang lucu. Pada saat ini, bel pintu berdering lagi, tepat ketika Karina hendak berdiri. Kevin berbicara lebih dulu, "Aku akan membuka pintu." Setelah berbicara, Kevin bangkit dari kursinya dan berjalan untuk membuka pintu. Kali ini Gushen yang mungkin mengejar Daisy dari Kyoto. Gushen menyapa Kevin dengan perasaan bersalah, lalu masuk ke rumah dan berjalan ke Daisy. "Hapus air matamu." Dia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, menyerahkannya kepada Daisy, dan menekankan, "Sapu tangan ini milik Armani, sapu tangan favoritku. Tidak boleh meniup hidungmu." Daisy memelototinya sambil menangis, lalu mengambil sapu tangannya, menyeka air mata di wajahnya, dan akhirnya meniup hidungnya dengan keras sebelum memasukkannya kembali ke tangan Gushen. "Kamu itu wanita." Gushen menggertakkan giginya karena marah, dan ingin membuang sapu tangan tetapi dia menahannya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan menasihatinya. "Apa sih bagusnya Kevin? Selain tampan, itu tidak berguna. Kamu dapat bertanya kepada sebagian besar netizen, apakah pria ini layak untuk kamu kejar? Kamu mengatakan bahwa kamu adalah gadis yang baik, mengapa kamu mau jadi pelakor?" Masih menangis, apa yang perlu ditangisi? Setelah menarik napas, dia melanjutkan. "Memangnya kamu wanita tidak tahu malu? Di lingkaran Kyoto, ada banyak pria yang lebih baik, lebih tampan, dan lebih dingin darinya. Ayo, aku akan memperkenalkan kamu kepada beberapa pria lain." Dia terlihat 100 kali lebih baik. Gushen memegang pergelangan tangan Daisy dan berencana untuk membawanya pergi. Meskipun dia tidak memiliki pendapat tentang Kevin di dalam hatinya, Karina menerima lamaran Kevin kemarin, jadi dia tidak bisa membiarkan Daisy tiba-tiba datang mengganggu dan membuat Karina marah atau sedih. Ketika Karina mendengarnya menyebut kata "tidak tahu malu",
Dia teringat percakapan antara Daisy dengan Kevin beberapa saat yang lalu, dan ingin tertawa lagi. Aku tidak menginginkan orang lain. Daisy melepaskan tangannya dan dengan keras kepala menolak untuk pergi bersamanya. Kamu tidak menginginkan orang lain, jadi kamu menginginkan Kevin? Memangnya merebut tunangan orang lain itu hal yang baik? Gushen menasihatinya dan berkata, kamu bukan jodohnya. Jika kamu tetap ingin dekatnya, kamu hanya akan sakit hati dan tersiksa. Setelah selesai menasihati, Gushen berkata, kamu mengatakan bahwa ayahmu dan ibumu melahirkanmu dan membesarkanmu dengan baik, hanya untuk membiarkanmu disakiti oleh pria lain. Kamu sampai pergi ke luar negeri untuk mengejarnya. Tetapi Kevin bahkan mengabaikanmu. Pernahkah kamu memikirkan keluargamu? Apakah ayahmu yang habis sakit itu baik-baik saja? Kamu tidak tinggal di sisinya untuk merawatnya. Dan kamu datang ke negara R sendirian, tempat yang tidak kamu kenal dengan baik. Bukankah kamu bermaksud membuatnya khawatir? Jika ayahmu sakit karena memikirkanmu yang mengejar Kevin, kamu senang? Apakah kamu pikir kamu dapat menggunakan ayahmu sebagai ganti Kevin dan merasa bahagia? Karina tercengang, dan bahkan ingin bertepuk tangan untuk kakak laki-lakinya. Sejak kapan kakaknya sangat tegas, makan sarapanmu? Kevin mengingatkan Karina, dan kemudian berkata dengan santai, apa pendapatmu tentang mereka, pasangan muda yang bertengkar ini? Karina, Gushen, sejak kapan dirinya dan Daisy menjadi pasangan? Dia tidak bisa mengendalikan wanita ini dan tolong jangan menjodohkan mereka. Gushen sedang menasihati Daisy, Kak, jika Daisy ingin tinggal di sini, biarkan dia tinggal di sini. Karina berkata dengan acuh tak acuh. Tapi itu kalau Daisy tidak keberatan melihatku dan Kevin bermesraan setiap hari. Mungkin karena Daisy belum merasa terlalu sakit, jadi dia tidak mau melepaskan Kevin. Ketika dia sudah tidak bisa menahan rasa sakit, maka dia akan melepaskan Kevin.